Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Pramuko, tukang donat kentang dari Parung, YouTuber tertua di alam semesta. Sekarang saya kembali ingin mengomentari ya capres yang debatnya itu diperbudak oleh teks. Masing-masing kedua kubu diperbudak oleh teks dalam debat kok pakai teks ya. Tapi sebelumnya saya mau nyapa ini dulu ya. Apa namanya ya, viewer saya ada di seluruh Indonesia, termasuk sampai Papua, AB Pura ya. Kota-kota kecil, Abimanyu, Bumi Ayu, Kendal ya. Pati, wah banyak ya kalau disebut satu-satu, dan juga Malaysia jangan lupa itu ada di Malaysia penonton yang setia, Singapura, Brunei, Taiwan, Jepang, Los Angeles ada masuk, kemudian di Afrika ada masuk nih, Senegal katanya, keponanya Pak Nasir, alhamdulillah salam kenal. Kemudian Eropa ya, Perancis, Inggris ya, itu terus Jerman masuk ya, dan Australia ya, Australia. Tapi jangan lupa amal soleh dulu, amal soleh ya, subscribe ya. Ini cita-citanya 55 juta subscribe, sekarang baru 36.000. Insya Allah akan sampai 55 juta. Kalau perlu kita tingkatkan ya, targetnya jadi 100 juta subscribe. Hidup sekali kok ngimpi aja susah, ngimpi yang besar sekalian. 100 juta insya Allah bisa ya. 1, 2, 3, 4, 5 dipencet, siji loro telu papat lima, 1, 2, 3, 4, 5 ya. Kemudian hiji dua tilu opat ya, wahid isna salasa arba'a. Terima kasih matur nuwun sangat ya, sudah mencet subscribe ya. Thank you very much. Oh ya, kota Abha itu minta disebut katanya, Jeddah, seluruh Timur Tengah ya. Insya Allah saya akan membahas soal yang sangat penting tentang debat capres yang diperbudak oleh teks yang menunjukkan inilah generasi yang harus berakhir, dan lahirlah nanti manusia modern, generasi baru Indonesia modern yang kalau debat tanpa teks dan berjiwa merdeka sebagaimana cita-cita Islam dan kemanusiaan. Kalau mengamati perdebatan ya yang ditonton oleh jutaan orang Indonesia dan juga mungkin jutaan manusia di planet ini karena akan masuk YouTube, antara presiden ya, atau calon presiden Jokowi dan Ma'ruf Amin lawan siapa itu Prabowo Sandi, yang sama-sama diperbudak oleh teks, sangat disayangkan. Dan saya teringat oleh presiden besar Amerika yaitu Abraham Lincoln yang membebaskan perbudakan tahun 1865, dan akhir keputusan politik itu adalah terjadi perang saudara yang besar antara pihak utara dan selatan. Di tengah-tengah perang besar itulah kemudian akhirnya Scarlett O'Hara itu menangis terseduh-seduh karena dia ditinggalkan oleh Red Butler ya, tokoh utama dalam film Gone with the Wind. Kenapa Scarlett sangat diperbudak oleh harta dan cintanya dibawa pergi ya oleh Red Butler, jalan perlahan-lahan, hilang perlahan-lahan secara sinematografis sangat indah, hilang di telan kabut. Gone with the Wind, film yang saya lihat, yang saya tonton, durasi 3 jam, saya nonton 3 kali di kawasan Cempaka Putih, Jakarta Timur ketika usia saya masih remaja. Jadi tema kebebasan dari perbudakan harta, perbudakan manusia antar manusia itu selalu menjadi tema utama dalam cerita di panggung sandiwara kehidupan manusia. Nah, ini sangat menarik. Kenapa? Ketika Abraham Lincoln sudah membebaskan perbudakan, sehingga orang-orang yang menjadi budak dari Afrika itu kemudian menempuh jalan hidup baru dengan keputusan politik tahun 1865, dan kemudian menginspirasi untuk melahirkan kebebasan. Dengan kebebasan itu melahirkan penemuan-penemuan besar, kemudian karya-karya besar. Semuanya berawal dari kebebasan jiwa, dan itulah kebebasan jiwa itulah yang harus menjadi ruh ya dalam
jiwa manusia Indonesia merdeka masa depan. Tetapi sayang, debat capres memperlihatkan arus sejarah yang sebaliknya. Bagaimana jiwa manusia Indonesia disudutkan, dibawa ke sudut sejarah yang gelap, dan kemudian bagaimana kemerdekaan itu harus diperbudak oleh teks-teks yang dibuat oleh manusia sendiri. Sangat disayangkan, contoh yang seharusnya tidak diperlihatkan, tidak dipertontonkan oleh calon pemimpin tertinggi bangsa Indonesia, yaitu presiden yang akan membawa samudra besar kapal Indonesia merdeka menuju lautan yang bergelombang di tengah karang-karang internasional. Alangkah baiknya ketika berdebat di ruang publik, calon-calon pemimpin itu seperti memainkan musik jazz, seperti misalnya Louis Armstrong, ya, bermain dengan penuh improvisasi dengan Ella Fitzgerald misalnya, ya, dua tokoh jazz dunia yang ketika mereka berdua di panggung itu justru bukan memperlihatkan kekakuan, tapi justru memperlihatkan kebebasan manusia sepenuh-penuhnya dalam mengekspresikan intelektualitasnya, emosinya, dan karya-karya besarnya. Inilah seharusnya intisari dari penemuan-penemuan besar, karya-karya besar, juga visi yang besar haruslah dimulai dengan kebebasan dan tidak diperbudak oleh hal-hal di luar jiwa manusia. Bilal pun begitu, di abad ke-7 kebebasan yang diberikan oleh ajaran tauhid dan kemudian dibebaskan oleh Abu Bakar dengan nilai 70 juta membikin seorang budak berkulit hitam legam asal Afrika bernama Bilal menjadi orang yang harum, semerbak, mewangi dalam sejarah, dan menyumbangkan karya-karya besarnya sebagai muadzinur rasul, dan dia menyuarakan, melantunkan azan kebebasan di hadapan sesama manusia sampai dia melakukan azan yang terakhir di tanah Palestina, dan dia mencucurkan air mata dalam azan yang terakhir karena dia terkenang oleh Rasulullah yang sudah membebaskannya dari belenggu perbudakan dengan ajaran tauhid. Itulah Bilal, simbolisasi kebebasan akan memekarkan jiwa-jiwa terbaik manusia. Itulah inti dari sari, inti pati dari keputusan politik Abraham Lincoln yang membebaskan perbudakan, hapus dari seluruh Amerika sehingga menjadikan Amerika kemudian mampu berdebat secara terbuka dengan siapa saja dan menjadi pionir-pionir dalam penemuan dan penjelajahan dan karya-karya puncak di dunia modern karena berakar dari kebebasan. Kebebasan itulah yang harus ditampakkan di ruang-ruang publik oleh para pemimpin, bukan ya, dibelenggu oleh teks-teks dan laptop atau apapun namanya, sehingga jiwa manusia yang sangat berharga justru dimarginalkan, justru dikerdilkan oleh manusia itu sendiri. Selamat datang generasi baru Indonesia modern, generasi Indonesia modern yang berjiwa bebas, merdeka demi mencapai cita-cita kemanusiaan yang lebih adil dan beradab. Insya Allah. www.bukumiliarder.blogspot.com itu satu dagangan saya sejak tahun 2005 dan sudah melahirkan 215 penerbitan buku di seluruh Indonesia di 60 kota dengan paket itu ya.